Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita hadiahkan Fatihah dulu kepada Kanjeng Nabi, guru-guru kita, khususnya kepada muallif atau pengarang dari kitab Fathul Mu'in dan juga syarahnya I'anatul Talibin. Al-Fatihah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba bersama-sama mempelajari atau mengaji kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari yang kemudian dijelaskan kembali atau sebenarnya i'anah bukan syarah ya namanya. I'anah itu lebih kepada hasyiah. Kalau syarah itu perlafannya dijelaskan, kalau hasyiah itu inti-intinya dijabarkan dengan lebih luas. Makanya di dalam kitab-kitab kuning biasanya ada kata-kata syarah, ada kata-kata hasyiah. Kalau hasyiah itu enggak perlafan dijelaskan. Nah, kalau Fathul Mu'innya sendiri adalah syarah dari kitab Qurratul Ain bi Muhimmatiddin. Jadi kalau Fathul Mu'innya setiap lafaz dari kitab Qurratul Ain dijelaskan, dijabarkan. Nah, kalau i'anahnya itu hasyiah. Jadi beberapa poin pokok kemudian dijelaskan oleh kitab i'anah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asma Allah ar-Rahmani kelawan zat kang welas asih ing dalam dunia lan akhirat ar-Rahimi tur zat kang welas asih ing dalam akhirat beloko. Nah, setiap kita menemukan kitab ataupun karangan para ulama pasti dimulai dengan kata-kata bismillah. Sesuai dengan hadis Nabi, kullu mri'in dzibalin la yubtada'u bihi bi bismillah, bahwa ada abtar, aqta ataupun ajdam. Jadi intinya segala sesuatu yang tidak dimulai dengan lafaz bismillah maka artinya qalilul barokah, keberkahannya sedikit. Nah, jadi lafaz abtar, aqta dan juga ajdam itu maknanya sama intinya, qalilul barokah, naqisun au qalilul barokah. Nah, keberkahan itu seperti apa? Misalnya kalau di dalam mengarang kitab, maksud dari keberkahan yang sedikit itu contohnya adalah qillatu intifa'in nas bihi. Jadi manusia itu mendapatkan kemanfaatan yang sedikit dari apa yang telah dikarangnya. Kalau dari segi mu'alifnya, contohnya qillatus shawab alaihi, ganjarannya sedikit, itu barokah. Makna barokah itu adalah keberkahan itu bertambahnya kebaikan terhadap diri seseorang. Itu makna dari barokah. Nah, kemudian di dalam kitab i'anahnya dijelaskan bahwasanya jumlah huruf dari basmalah ada 19 huruf. Nah, itu sama dengan jumlah penjaga neraka. Maksudnya dengan jumlah tersebut 19 tersebut, ketika kita rutin membaca basmalah, diharapkan kita diselamatkan dari siksa neraka atau api neraka. Jadi misalnya ada gambarannya 19 pintu neraka misalnya. Nah, dengan jumlah huruf bismillah itu ada 19. Lah, setiap pintunya dijaga agar kita tidak masuk. Tis'ata asyara khazinan, jadi ada 19. Nah, ini penjelasan cukup
panjang di dalam menjelaskan lafadz basmalah. Jadi di awal itu memang penjelasannya sangat panjang. Khususnya misalnya kita sering mendengar dalam Al-Quran itu tercantum dalam surat Al-Fatihah misalnya. Atau ada versi lain misalnya membaca Qul huwallahu ahad 3 kali itu sama dengan 1 gelondong Al-Quran. Nah, di sini dijelaskan maksud dari keseluruhan makna Al-Quran itu di mana. Contohnya selain tadi lafadz basmalah, lafadz alhamdulillah itu maksudnya wa kullu ma fihi minal khalaik fahuwa tahta kalimat kalau alhamdulillah itu li'anna kullama fihi minal hamdi wa syukri wasana fahuwa mundarijun tahta qaulihi alhamdulillah. Jadi seluruh makna di dalam Al-Quran, mungkin beberapa sudah hafal kan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu kan ada makna bagaimana memuji Allah, bagaimana syukur, bagaimana sana dengan hamd kurang lebih sama lah. Nah, jadi itu tercantum di dalam lafadz alhamdulillah. Jadi makna yang terkandung di dalam Al-Quran salah satunya adalah hamd, syukur, dan sana. Nah, ketiganya dicantum di dalam lafadz alhamdulillah. Nah, wa kullu ma fihi minal khalaik fahuwa tahta kalimati rabbil alamin. Dan kemudian semua penjelasan mengenai makhluk Allah itu tercantum di dalam lafadz rabbil alamin. Jadi ini mencoba menjelaskan agar kita lebih paham. Oh, Al-Fatihah itu mengandung semua makna Al-Quran. Nah, dari versi mana apa saja? Nah, tadi makna hamd, makna syukur, kemudian makna wa kullu ma fihi minal khalaik menjelaskan tentang semua makhluk, itu berada di maksud dari lafadz rabbil alamin. Wa kullu ma fihi minar rahmah wal ata. Nah, dan semua makna-makna tentang rahmah, kasih sayang, dan juga wal ata itu pemberian atau anugerah lah dari Allah, itu terletak di dalam kalimat Ar-Rahman. Nah, setelah Ar-Rahman kan lafadznya Al-Fatihahnya itu Ar-Rahim. Nah, wa kullu ma fihi min dzikril afwi wal maghfirah. Jadi semua makna Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pengampunan atau maghfirah itu terletak di dalam makna lafadz Ar-Rahim. Nah, kemudian setelah ayat tersebut kan Maliki Yaumiddin. Nah, makna apa yang terkandung di dalam Maliki Yaumiddin? Yaitu wa kullu ma fihi min awsafil qiyamah. Jadi semua sifat-sifat hari kiamat itu tercantum di dalam lafadz Maliki Yaumiddin. Kan di dalam ayat Al-Quran banyak lah mengenai penjelasan kiamat, misalnya Al-Qari'ah, terus idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan seterusnya. Nah, itu makna-makna terkait awsafil qiyamah itu terletak di Maliki Yaumiddin. Nah, kemudian ihdinas siratal mustaqim itu maknanya apa? Wa kullu ma fihi min bayanil hidayah wa du'a wassabat alal islam fahuwa tahta kalimati ihdinas siratal mustaqim. Dan semua makna yang menjelaskan tentang hidayah, kemudian doa, kemudian tetap berpegang teguh terhadap keislaman, itu terletak di dalam makna ihdinas siratal mustaqim. Nah, mungkin sudah tahu redaksi awal ihdinas siratal mustaqim itu artinya apa? Kan secara diterjemahkan ihdina, semoga engkau Allah itu memberikan petunjuk kepada kita terhadap jalan yang lurus. Nah, kalau siratal ladzina an'amta alaihim itu menjelaskan tentang min bayani sifatis sholihin, menjelaskan tentang karakteristik atau sifat-sifatnya orang solih adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yang diberikan nikmat oleh Allah. Nah, di dalam Al-Quran juga ada yang menjelaskan wa kullu ma fihi minal ghadab, biasanya menjelaskan tentang ancaman ataupun bahkan kata-katanya sindiran misalnya kepada orang-orang yang sebenarnya itu dibenci oleh Allah. Di dalam lafadz ghairil maghdubi alaihim. Wa kullu ma fihi min dzikril ahwa wal bid'ah
fahuwa tahta kalimati waladdallin. Dan juga semua makna yang menjelaskan tentang ahwa, hawa-hawa gitu, hawa nafsu, wal bidah dan kebid'ahan, melenceng maksudnya, terletak di lafad waladdallin. Nah, itu kurang lebih penjelasan mengenai kenapa Al-Fatihah itu dimaknai ataupun dikenal sebagai surat yang mewakili seluruh kandungan makna Al-Quran. Jadi makna-makna yang tadi misalnya ada kita menemukan ayat tentang hamd, tentang syukur, oh itu tercantum di dalam lafaz alhamdulillah. Kalau kita menemukan ayat-ayat yang mengarahnya tentang tragedi hari kiamat misalnya, itu ke ayat Malik Yaumiddin dan seterusnya. Jadi gambarannya itu kurang lebihnya di situ. Bahkan ada yang mengatakan seluruh basmalah itu tercantum maknanya di dalam huruf ba, dan di dalam huruf ba itu intinya di titiknya huruf ba. Itu dijelaskan misalnya oleh riwayatnya Sayyidina Ali misalnya. Ini kepanjangan. Nah, kita lanjut saja baca. Mulai alhamdulillah, alhamdulillah tawis kabeh puji lillahi ku tetep kadu Allah. Al-Fattahil Jawad Al-Mu'in Al-Mu'in ala tafaqquh fiddin. Nah, ini biasanya karakteristik ulama yang mengarang kitab itu bukan sembarangan ya. Kitab kuning misalnya ada yang mengatakan kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis, itu benar. Cuman dengan panduan kitab-kitab juga tidak ada salahnya, dan itu jauh lebih baik. Misalnya kita akui di dalam karangannya para ulama musonib, biasanya ada karakteristik bagaimana nama kitab itu disinggung di dalam pembukaan. Nah, ini contohnya Al-Fattahil Jawad, kemudian Al-Mu'in ala tafaqquh fiddin. Sehingga ini redaksi ini menunjukkan ataupun mengisyaratkan memang alasan penamaan Fathul Mu'in ini ya ini. Al-Fattahil Jawad. Al-Fattahi kang akeh bukane, Al-Jawadi tur kang banget lemane. Al-Mu'in tur zat kang nulungi ala tafaqquh ing atese merdi-merdi paham, maksudnya berusaha paham fiddini dalam permasalahan agama. Kepada siapa man ing wong ikhtaro kang milih sapa Allahu ing man minal ibadi saking piro-piro kaullah. Nah, jadi karangan-karangan ulama memang tidak sembarangan, dan ini kalau di pesantren itu Fathul Mu'in dikenal musonifnya Zainuddin Al-Malibari itu dalam tanda kutip agak nyeleneh. Soalnya susah banget mempelajari Fathul Mu'in karena biasanya rujuk ataupun marce itu dari domir itu mengarahnya ke lafad. Kalau Fathul Mu'in itu kebanyakan kepada makna. Jadi kalau lafad kan misalnya enak ya, Ja'a Zaidun wa akrom tuhu misalnya ya. Jadi Zaid telah datang, kemudian saya memuliakan Zaid. Hu-nya itu kan kembali kepada Zaid. Tapi di dalam Fathul Mu'in itu banyak yang misalnya menggunakan domirnya muzakkar tapi kepada al-mafhum minal lafad apa. Jadi tidak langsung kepada lafad. Ada juga misalnya pakai mu'anas. Mu'anas juga ada banyak redaksi di kitab Fathul Mu'in itu rujukannya bukan kepada lafad secara spesifik, tapi kepada pemahaman. Oleh karena itu, kalau ngaji Fathul Mu'in tanpa i'anah, itu pasti belibet, susahnya minta ampun. Nah, i'anah itu menolong agar pemahaman maksudnya domir ini kemana. Nah, itu i'anah. Makanya di dalam pembukaannya Syekh Abdurrahman Sato ini dijelaskan bahwasanya memang beliau itu diminta oleh teman-temannya untuk menjelaskan ini, jadi kitab-kitab ini, dan beliau itu mengambil dari beberapa referensi. Misalnya dari referensinya misalnya dari Syarhul Irsyad, ada Fathul Jawad, ada Tuhfah, ada Nihaya, ada Syarhul Raudhah, Syarhul Minhaj misalnya, Hawashi Ibnu Qasim. Jadi
i'anah itu juga mengambil penjelasan-penjelasan dari kitab-kitab rujukan utama di kategori fikih Imam Syafi'i. Kita lanjutkan. Wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun an ing sedune kelakuan la ilaha iku ora ana pangeran kang wajib dan sembah iku maujud illallah angin Gusti Allah. Ya syahadat lah, syahadatan kelawan syahadat penyaksian tudkhiluna kang nglebokake apa syahadah na ing kita darul khulud ing desone langgeng, maksudnya surga ya. Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun anna sayyidana ing satune bendoro kita Muhammadan kepada Kanjeng Nabi Muhammad abduhu wa rasuluh iku kaulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah sahibul maqamil mahmud kang duweni pangkat kang al mahmudi kang den puji. Nah misalnya ini redaksi sastra itu kalau di pantun rima ya misalnya. Nah makanya di kitab-kitab juga kalau burdah kemarin malam kan mim tuh di akhirnya mi. Nah itu salah satu bentuk seni di sastra. Sama di sini juga kata-katanya al-fattahil jawad dal kan. Al-mu'in ala tafaqquh fiddin man ikhtarahu minal ibad dal. Wa asyhadu alla ilaha illallah syahadatan tudkhiluna darul khulud dal juga. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud dal juga. Nah ini seni biar kalimat itu menjadi indah. Nah, alat tafaqquh fiddin memahami agama atau kita sebut fikih ya. Sebenarnya fikih itu penafsiran juga pemahaman terhadap teks yang masih kalau sudah pasti di dalam redaksi Al-Qur'an maknanya apa, misalnya kewajiban sholat, maka itu bukan fikih sebenarnya. Nah, fikih itu pada kategori-kategori yang butuh penjelasan lebih lanjut. Misalnya bagaimana sholat itu dalam beberapa redaksi hadis misalnya tidak dijelaskan secara rinci. Nah itu yang merincinya kajian fikih. Karena misalnya dari hadis Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah barang siapa yang Allah kehendaki dia mendapatkan kebaikan, maka dia akan diberi kepahaman terkait agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin kita mendapatkan suatu kebaikan tanpa pemahaman terhadap agama. Itu akan susah sekali. Ya pagernya itu ini pemahaman terhadap agama. Nah, kalau tafaqquh sendiri maksudnya apa? At-tafahum syai'an fa syai'an. Kalau tafaqquh itu pemahaman yang secara prosesnya bertahap gitu ya. Tidak langsung paham semua karena pemahaman terhadap agama kan ada proses tahapan-tahapannya. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-amjad dal lagi. Salatan wa salaman ma'afuzu bihima yaumal ma'ad dal lagi. Nah ini seninya lah. Salatan kelawan sholawat wasalaman dan salam. Nah kalau sholawat itu sendiri itu ada tiga versi ya. Maksudnya ada yang dari kita manusia membaca sholawat maka berartinya doa. Kita berdoa. Nah kalau sholawat itu disandarkan kepada Allah misalnya innallaha wa malaikatahu yusholluna. Jadi Allah dan malaikatnya bersolawat. Tapi maknanya berbeda itu. Nah kalau kepada Allah itu lebih kepada anugerah. Tapi kalau malaikat misalnya bermakna istighfar. Kalau kita bermakna doa. Jadi satu lafaz siapa yang mengucapkan menjadi beda makna. Nah itulah salah satu keunikan di dalam bahasa Arab yang tentu kita tidak bisa sembarangan mengartikan. Makanya
menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis itu sangat susah, sangat sulit, karena itu potensi satu lafaz memiliki berbagai makna, berbagai arti, baik dari segi hanya pemaknaan atau dari siapa yang mengucapkan sehingga beda artinya. Nah, itu memang kesulitannya di situ. Di satu lafaz maknanya berbeda. Dan tentu kita nggak mungkin kita membaca sholawat itu artinya memberikan anugerah kepada Kanjeng Nabi, kan nggak mungkin. Ya kita membaca sholawat itu kita berdoa yang ada. Nah kalau yang anugerah itu dari Allah kepada Kanjeng Nabi. Misalnya sholawat dimaknai doa tapi disandarkan kepada Allah, kan nggak mungkin juga. Allah kok berdoa kepada Kanjeng Nabi misalnya, kan nggak mungkin. Nah jadi satu lafaz ada 3 makna, tergantung siapa yang mengucapkannya. Makanya innallaha wa malaikatahu yusholluna, satu pekerjaan, satu fiil, tapi dilakukan 2 orang dengan 2 makna yang berbeda. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Saya nggak bisa mencontohkan kayaknya. Saya satu makna disandarkan kepada tingkatan yang berbeda sehingga beda artinya. Wa ba'du fahadha syarhun mufidun ala kita biyal musamma bi qurratil ain bi muhimmatid. Nah, saya lanjutkan sedikit saja sampai lafaz basmalah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'du lan ing dalem sakwise maca basmalah hamdalah ila akhirih, fahadha mongko utawi iki al hadir fi dzihni, maksudnya apa yang diniatkan di dalam hati pengarang. Syarhun iku berupa syarah mufidun kana aweh faedah ala kitabi ingatase kitab ingsun al musamma kang den arani bi qurratil ain bi muhimmatid. Yubayyinu kang mertelaake apa syarah al murada ing murad wa yutimmu wa yutammimu, dan nyampurnaake apa syarah al mufada ing makna kang den alap. Wa yuhasilu lan ngasilake apa syarah al maqasida ing pira-pira perkara kang den sejo, wa yubrizu lan mertelake apa syarah al fawaida al fawaidi, wa yubrizu al fawaida ing pira-pira faidah. Wa sama itu. Nah ini makanya syarah itu kayak tadi saya jelaskan, kalau syarah per lafaz itu dijelaskan. Nah kalau hasyiah misalnya nih qauluhu wa ba'du ila akhirih, terus qauluhu wa ana as'alu ila akhirih, itu hasyiah. Kalau syarah per lafaz dijelaskan. Makanya seperti kayak tafsir tuh per lafaz dijelaskan. Ada yang modelnya kayak gitulah. Wa samaituhu lan ngarani sapa ingsun hu ing hadza atau syarah bi fathil muin kelawan aran kitab Fathul Muin bi syarhi qurratil ain bi muhimmatid. Wa ana lan utawi ingsun as'alu iku nyuwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah al karim kang mulya al mannan kang akeh anugrahe, kang akeh paring anugrahe. Ayu amima ing yen to nyumrambahi atau menyeluruh ya, apa al intifa apa ngaraf manfaat bihi kelawan syarah lil khossati marang pira-pira wong khos wala amatilan pira-pira wong am minal ikhwani sanging pira-pira kanca. Jadi kitab ini dikarang mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya oleh golongan orang khos atau orang umum. Jadi ke semua jenis ya, baik khos ataupun am. Wa ayyuskinani lan supaya yen to manggonake sapa Allah ne ing ingsun bihi kelawan sebab ngarang syarah ini, menyarahi kitab ini, al firdausa ing surga firdaus fi daril aman, innahu setune Gusti Allah akramu karimin iku luwih mulyane pira-pira wong kang mulya, wa arhamur rahim lan luwih welase pira-pira wong kang welas. Nah ini doanya musonif, semoga gara-gara mengarang kitab ini bisa dimasukkan ke dalam surga firdaus. Nah ini saya ngasih penjelasan sedikit dari lafadz ar-Rahman ar-Rahim. Tadi kan ada penjelasannya. Jadi redaksi di Al-Fatihah misalnya, ar-Rahman ar-Rahim itu satu bangunan kata. Jadi sumbernya itu rohima.
jadi Rahim, jadi Rahman. Nah, kenapa dimaknai biasanya Ar-Rahman itu zat kang welas asih ing dalam dunia lan akhirat. Kalau kita di Jawa mengabsai kitab ya. Kalau di Indonesia itu maksudnya ya dengan sifat Rahmannya Allah tidak memandang bulu kepada siapapun. Muslim, non muslim, ini dikasih rahmat, kasih sayang sama Allah. Nah, beda dengan Ar-Rahim. Nah, kenapa Ar-Rahman itu lebih cakupannya lebih luas karena bangunan katanya itu ditambahi lebih banyak. Misalnya ada alif dan nun kan. Rahman. Walaupun penulisan di redaksi kita nggak ada alifnya, cuman ada harokat berdiri kan dengan Rahim. Nah, kenapa? Karena kaidah jadi dalam bahasa Arab salah satunya ketika menambahi huruf maka berarti menambahi makna. Ziyadatu harfin bimakna ziyadatil makna. Jadi lebih maknanya dibanding ar-rahim. Sebenarnya Rahman Rahim sama bangunannya dari Rahimah. Cuman ketika menjadi Rahman maknanya lebih luas, ketika menjadi Rahim lebih spesifik, hanya misalnya kepada umat muslim di akhirat nanti. Makanya di dalam kitab-kitab biasanya disarahi ay al-mun'im bijalalin ni'am untuk ar-Rahman. Kalau ar-Rahim biasanya dimaknai ay al-mun'im bidaqo ikiha dengan lebih spesifik sasaran kasih sayangnya. Kalau di dunia misalnya sifat ar-Rahman ya kepada siapa saja baik muslim non muslim ya dikasih anugerah sama Allah. Tapi kalau udah di akhirat beda, lain cerita, tergantung amal perbuatannya. Ini dia muslim apa tidak kan beda cerita. Di akhirat tidak disamakan perlakuan antara muslim dengan non muslim. Demikian kita ngajinya sedikit saja dulu. Ini mukodimahnya masih panjang sekali nih. Kalau Fathul Mu'in. Nah, ini kita belajar bersama-sama. Jadi kalau ada salah bisa dikoreksi. Saya juga nggak pasti benar, namanya juga belajar. Sama-sama belajar. Dan forum ini forum belajar, bukan forum fatwa ya. Kalau fatwa itu hasilnya jelas, ada fatwa. Tapi ini forum belajar. Kalau salah ya dibenerin. Kalau ada yang perlu dikoreksi ya dikoreksi. Bukan dihujat, disalahkan. Jadi forumnya forum belajar. Beda dengan forum fatwa ya. Fatwa harus mempertanggungjawabkan apa yang difatwakan. Demikian wallahu a'lam bishawab. Semoga kita mendapatkan manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.